Itulah. Masih dikali kalau nangis aku. Dalam bahasa Batak sendiri, Parmalim berarti penganut agama Malim atau Ugamo Malim. Agama Malim adalah bentuk modern dari agama asli suku Batak. Parmalim sendiri baru muncul ke permukaan pada tahun 1920-an sebagai gerakan menentang budaya Belanda dengan kebijaksanaan yang ada di dalamnya persis dengan kepercayaan masyarakat Batak mula-mula. Tuhan dalam agama Malim adalah Debata Mula Jadi Nabolon, yakni pencipta langit dan bumi, alam semesta dan segala isinya. Agama Malim mempunyai pemimpin yang dinamakan Raja Malim yang diturunkan lewat garis keluarga Marganai Pospos. Upacara ini adalah upacara Sipaha 5 atau upacara bulan kelima menurut kalender Batak. Lagi makan bersama. Karena upacara ini berlangsung selama 3 hari, di Lagu Boti kebanyakan peserta tinggal di asrama yang disediakan Kompleks Parmalim di Huta Tinggi. John tinggal di luar kompleks. Ia tinggal bersama saudara-saudaranya, yakni orang-orang yang bermarga sama dengannya. Masuk aja, Bud. Satu marga aja, walaupun tidak satu darah dia, satu marga dari sananya dianggap keluarga. Contohnya kan kayak marga Parna gitu kan. Parna itu Simbolon, Sitanggang, Dalingging gitu kan, banyak. Nadeak, banyak Simarmata sama aku juga kan. Walaupun dia beda marga, tapi kalau dari atasnya sama Parna dia itu udah nggak keluarga. Ya ini lagi Mahobas, mau masuk acara puncak ya. Cara pemilihan bolon yang langsung ke menyampaikan sesajen atau istilah kami Parmalim pilihan bolon ke Opung Debata Mula Jadi Nabolon, penguasa alam semesta. Opung ini kan Kristen, walaupun kita Parmalim, kayaknya nggak ada jadi perbedaan gitu, semuanya aman, damai. Keluarga semua. Bukan berarti karena agama beda jadi terjadi kesalahpahaman, tidak ada. Kalau agama ini Parmalim kan antara kita dengan Tuhan. Kalau adat itu antara manusia dengan manusianya. Walaupun agamanya Islam, Kristen, atau seperti kami Parmalim, tapi kami nggak akan pernah saling ada perselisihan paham. Iya, nggak pernah berantem, nggak pernah cekcok. Pada dasarnya karena kami tetap di dalam adat. Makanya ada Sumatera Utara itu jarang terjadi perselisihan antar umat beragama. Upacara Sipaha 5 sendiri adalah upacara syukur, di mana setelah masyarakat melakukan panen pada bulan ketiga dan keempat, mereka kemudian mempersembahkan hasil panen dan bersyukur di bulan kelima. Inilah Sipaha 5. Sementara itu di Lobutua, hari pembayaran hutang adat bagi Derti Manulang semakin dekat. Effendi Manulang, keponakan dari Derti Manulang, baru saja melangsungkan janji pernikahan di gereja dan tengah mempersiapkan pesta adat pernikahannya. Musik, baik musik kita penuh. Musik.
Ulos adalah kain yang sakral dalam masyarakat Batak. Dalam setiap upacara pemberian ulos seperti perkawinan, ulos selalu dibalutkan kepada penerima, dalam hal ini mempelai, dibarengi dengan pesan dan nasihat. Dalam filosofi masyarakat Batak, ulos dibalutkan ke tubuh penerima sebagai simbol untuk pemberian kehangatan dan penerimaan. Hari ini, Derti menikmati pesta adat keponakannya ini dengan penuh. Gimana, Bang? Capek nggak? Capek. Jadi somonima dihamung haduli nami di Paradato. Upacara pernikahan keponakannya hampir berakhir. Esok ia akan mendapat kesempatan untuk membayar hutang adatnya sebagai bagian rangkaian pesta pernikahan keponakannya ini. Ini ratu kita malam ini. Tepuk tangan buat kedua mempelai. Malam ini adalah malam muda-mudi, malam untuk bebas bernyanyi dan berdansa sampai pagi. Derti banyak mendapat bantuan dari teman, saudara, dan warga kampung Lobu Tua dalam pelaksanaan upacara adatnya. Para warga bergotong royong memasak dan mempersiapkan hidangan untuk para tamu. Bahkan Derti mendapat sumbangan separuh ekor kerbau, persembahan utama dalam pesta adat Batak. Manalah, memang teringat juga rasa sedih, jadi kayak mana dah, ya hilangin lah gitu. Mbak salah kesedihan. Karena aturannya ikut semikian dulu mengadakan pesta adat kayak gini, rupanya udah tinggal sendirian, cuman anak yang mendampingin. Itulah kesedihannya. Kalau menyambut tamu, istilahnya kalau orang kami Batak ya bersiap yang punya pesta gitu. Mau cuci tangan, menyalam salam-salaman. Setelah Derti menyambut tamu di depan rumahnya, sekarang saatnya ia untuk berjalan ke rumah ibu kandungnya untuk mendapat parsahat upa-upa, yakni berkat dari pihak keluarga perempuan. Ini seharusnya ritual yang dilakukan mendiang suaminya. Namun karena suaminya telah meninggal dunia, Dertilah yang akhirnya datang ke rumah ibunya sendiri ditemani dengan anak-anaknya. Asa satu nang dia kasar rumah tua, nang unang ben cari matua dia tutu. Nalau. Dalam parsahat upa-upa, pihak hula-hula yakni keluarga perempuan menyuapi Derti dengan pisang sebagai simbol pemberian berkat untuk Derti. Kalau masalah perasaannya ya senang, semua kan ya berjalan apa yang kita inginkan, semua lancar-lancar aja. Itu aja. Tenang lah. Biarpun bagaimana nanti luar hitungan di luar, pentingnya yang pangkalnya itu udah senang gitu. Jadi tuang una permusin nami, alaning pasatu dulu semua kami kau mau musin nami. Siang giat banyak untuk itu. Inti pesta adat bagi Derti dilakukan pada malam hari. Malam ini Derti dan anak-anaknya diulosi oleh keluarga-keluarganya. Derti menerima berkat dan kehangatan dari sanak saudaranya setelah 20 tahun menanti untuk menjadi manusia Batak yang utuh.
Setelah upacara berakhir, Derti digiring sanak saudaranya kembali ke rumahnya, utuh sebagai bagian dari suku Batak. Mungkinkah Barus merupakan asal-usul dan tempat pendaratan manusia Batak pertama? Asal-usul budaya dan masyarakat Batak mungkin belum saatnya terungkap. Sementara itu, penggalian sejarah dan asal-muasal tentang Batak akan tetap dilakukan. Namun tanpa mengetahui asal-usul dan sejarah pasti Batak, roda peradaban akan terus berjalan dan manusia-manusia Batak sekaranglah yang akan menentukan bagaimana nasib peradaban Batak di masa depan.